Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan melalui pembacaan dari Yeremia 20 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-13. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan di ayat 7, 8, dan 9 yang demikian. Sebab Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada suatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di saat ini dengan tema hidup seturut dengan kehendak Tuhan, siapa takut? Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini berbicara mengenai seorang nabi Tuhan, yaitu Yeremia. Ia seorang abdi Allah. Ia hidup dekat dengan Allah. Sebagai seorang abdi Allah, sebagai orang yang dikhususkan untuk melayani Allah, tetapi kehidupannya tidak bebas dari masalah. Dalam kenyataannya, dalam realita yang dihadapi oleh Yeremia, ia mengalami penderitaan dan kesulitan justru ketika Allah mengutus Yeremia untuk mengabdi kepadanya. Tetapi ia tetap setia. Ketika ia menyampaikan nubuatnya bagi bangsa Israel, orang-orang yang mendengarnya bukan kemudian bertobat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi mereka semua mengolok-olok Yeremia. Mereka mengecam, menghardik kehadiran Yeremia ini dan berkata dan ini kemudian diungkapkan Yeremia kepada Allah. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Ia memang sudah melakukan tugasnya dengan baik, namun kenyataannya ketika ia melakukan tugas dan panggilannya, ia malah ditentang oleh banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, ia pernah berada dalam masa yang begitu lemah. Yeremia ingin punya keinginan dalam hatinya bagaimana ia hidup damai dan tenang. Ia berpikir seandainya ia kemudian meninggalkan panggilannya dan kemudian dia hidup sebagai orang biasa, maka dia akan mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Tetapi hal itu kemudian tidak mampu dilakukan oleh Yeremia. Karena kemudian Yeremia mengatakan di dalam ayat yang ke-9 tadi, apabila aku tidak mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada suatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah kenyataan yang dia hadapi ketika dia mencoba meninggalkan panggilannya, tetapi dia tidak mampu untuk lepas dari tanggung jawabnya. Saudara-saudara terkasih, lalu bagaimana akhirnya Yeremia menghadapi tantangan tersebut? Satu hal yang kita pelajari dari diri Yeremia adalah ia berani berkomitmen terus-menerus untuk hidup di dalam Tuhan. Lalu bagaimana mengembangkan komitmen untuk hidup terus-menerus bersama dan di dalam Tuhan?
yaitu bahwa ia tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang ia hadapi. Ia tetap memusatkan pikirannya kepada Tuhan dan ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tentunya ia kemudian mengingat-ingat kembali terhadap apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupannya, akan janji-janji manis yang diberikan Allah kepada hidupnya. Maka kemudian di akhir refleksinya, ketika dia mengingat kembali akan kebaikan dan janji yang indah yang Tuhan berikan, maka di ayat 11 dikatakan demikian, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang Yeremia lakukan, maka sebagai umat Tuhan yang telah dipilih untuk melaksanakan kehendak-Nya, mari kita berani untuk berkomitmen terus-menerus hidup di dalam Tuhan, dalam situasi dan pergumulan apapun yang kita hadapi. Ingatlah bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam Tuhan. Ia akan senantiasa menyertai, memelihara, dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin apa yang kami terima dari kisah Yeremia ini juga menjadi gambaran kehidupan kami. Bahwa ketika kami melayani Tuhan, hidup kami menjadi tidak mudah lagi. Atau kami malah menghadapi kerumitan hidup ketika kami melayani Tuhan, dimanapun Tuhan memanggil kami. Dan ketika kami merasakan itu, kami ingin seakan-akan berhenti dari panggilan kami dan keluar menjalani kehidupan yang biasa kami jalani sebelum kami melayani Tuhan. Tetapi dari firman ini mengingatkan kami kembali bahwa itu bukan jalan terbaik dari hidup kami. Kami perlu memperbaharui komitmen kami kepada Tuhan dengan mengingat akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, akan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kami terima dalam hidup kami. Itu semua meneguhkan dan menguatkan kami. Maka kemudian kami juga akan mampu mengatakan seperti Yeremia, bahwa hidup kami dipulihkan kembali seperti pahlawan. Tuhan, tolong kami jika saat ini kami dalam pergumulan dalam pelayanan kami dan kami mulai undur dari kehidupan pelayanan kami. Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, rencanaku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Jangan lupa untuk mendukung program ini melalui subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.